perjalanan karir Bang Moy, owner rumah makan Bagindo. Hei, kamu yang pakai sendal! Bapak, Why not? Seorang pensiunan jenderal kolaborasi pameran sama pelukis jalanan yang urakan kayak lo. Temu dengan saya. Rupanya jenderal ngusir saya nih. Oh, kita di Jepang. Tenang anak. Halo. Dulu ayah selalu sibuk bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahku, surgaku. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang luar biasa buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Koeka Food and Travel. Kembali lagi bersama kami, alhamdulillah setelah sekian lama kita hiatus karena memang ada beberapa masalah teknis, masalah yang lain juga. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di episode ketiga kali ini, hari ini. Nah, hari ini tuh saya kemarin dapat telepon dari teman saya namanya Bang Jay. Nah, katanya di daerah Madrasah 1 ini, di Kebon Jeruk ini ada makanan yang enak. Makanan itu dari daerah Sumatera Barat yang rumahnya kayak Minangkabau, emang Minangkabau rumahnya ya. Jadi masakan Padang katanya paling enak di daerah sini, dan bahkan kata Bang J itu enak banget, gak kalah sama yang bintang 5 gitu loh. Maksudnya restoran Padang yang bintang 5 gitu. Makanya aku langsung penasaran banget pengen nyobain masakan Padang itu. Kita langsung aja ke tempat Bang J, yuk. Check it out. Mereka mana ya? Itu lama banget sih. Dari tadi hampir setengah jam di sini nggak muncul-muncul, padahal dekat banget rumahnya. Apa tak telepon aja ya? Udah. Halo? Lu di mana? Ini gua ada di depan rumah gua nih. Ayo kita makan di tempat yang paling enak di sini. Namanya Rumah Makan Bagindo. Udah yuk cepetan, lapar gue. Buruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jay, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf, telat sedikit. Tadi ada urusan dulu di sana. Ya, nggak apa-apa, ini hampir setengah jam lo nunggu di rumah. Ya setengah jam kemarin kan ngeliat. Tiba-tiba kan kemarin ngeliat Instagram. Terus Instagramnya itu Rumah Makan Bagindo. Terus yang endorse-nya artis gitu. Coba kita penasaran ke sana dan katanya enak banget. Oh, dan gitu. Kebetulan ownernya saya kenal gitu loh. Jadi yuk, mumpung kita hari ini free, gue traktir lu. Oh, mantap ya. Traktir sama Bang Jay. Oke, Yap. kita ke sana. Itu ya. Oh, tempatnya sederhana tapi kayak rasanya ya. Oh, rasanya jangan meledak di mulut. Ya udah, langsung cobain aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Sama siapa? Iya, baru rumah Moeka. Oh, Moeka. Kalau terkenal ini kayaknya. Nah, dia itu kan juga gitu loh. Nah, hari ini pengen kita makan bareng lagi nih. Karena kemarin kan Instagramnya Ustaz kan terkenal ya kan, karena kita di endorse gitu loh. Jadi pengen raktir dia. Kebetulan baru gajian ya kan. Katanya Jay di sini enak banget masakan Padangnya. Gak kalah sama yang bintang 5. Bisa nggak? Masya Allah. Iya, cobain langsung aja deh. Saya nggak berani nanti dikit sombong kalau saya. Boleh. Gitu ya. Tapi masih lengkap menunya. Oh, jatahnya jam sore udah lumayan lengkap, tapi masih ada beberapa menu andalan yang masih ada. Apa biasanya? Oh, yang terkenal di Favorit salah satunya gulai kepala kakak. gulai kepala kakak. Terus ada satu lagi kayak orang sebut ayam rendang, tapi sebenarnya bumbunya beda sama rendang, namanya ayam pedas. Ayam pedas. Cuman kalau makan itu hati-hati,
Kenapa? Hati-hati ketagihan. Hati-hati. Oh, ya udah. Pokoknya Saya keluarin yang favorit. favoritnya banyak di sini. Kita tunggu di meja. Silakan duduk. Terima kasih. Teman-teman, ini dia. Saya baru pertama kali melihat kepala ikan kakap segini ini. Dan semoga mudah-mudahan rasanya memuaskan. Lengkap. Ini yang ditunggu-tunggu ini. Boleh nambah? Tinggal satu. Oh, tinggal satu. Ini masih untung jam segini masih ada. Oh, iya. Biasanya siang udah selesai nih. Berarti ramai banget ya. Nanti besok kalau ada lagi kita pagi-pagi subuh-subuh teman-teman. Masih komplit menurut Ternyata saya. tinggal satu. Kalau kakak tinggal Kalau apa? pengen nambah ini nanti ini favorit. Ya, favorit cobain. kami gitu. Nah, teman-teman, ini dia, kita udah disediain semua hidangan favorit di rumah makan Padang Bagindo Selera Nusantara. Ini dia, ini katanya favoritnya nih kepala ikan kakap sama ayam pedas. Nah, kita mau cobain semuanya teman-teman, karena kita mau makan, kita lepas dulu masker kita teman-teman ya. Nah, jadi kelihatan kan gantengnya. Ya udah, kita langsung aja cobain teman-teman ya. Makanya yang paling enak nih ikan kakap sama ayam pedasnya. Jadi nggak sabar. Jadi udah potongan tuh perutnya. Ini yang ayam pedasnya ini kakak. Ya. Nah, ini dia teman-teman salah satu favorit di sini. Namanya ayam pedas. Kita mau cobain. Jadi konsumen sini sering menyebut ini ayam rendang. Karena mirip rendang ya. Warnanya ada mirip-mirip rendang, padahal bumbunya sama sekali berbeda dengan rendang gitu. Berbeda tapi memang. Ya, tapi Tapi rasanya mirip ya? Mirip, makanya dicobain karena ini unik, rasanya unik dan makanya saya selalu bilang kalau makan ini hati-hati. Orang bilang hati-hati kenapa? Hati-hati Hati-hati. tagihan. Karena jarang ini di tempat lain ada gitu kan. Nah, manjai deh. Boleh. Mau cobain manjai. Kita untuk mengeksplor makanan rumah makan Bagindo dan ketinggalan ini favorit, jengki. Ini enak banget nih, kalian harus coba ke sini. Dan alhamdulillah hari ini kita dihidangin langsung sama owner dari rumah makan Bagindo. Ini syukuran ini sudah menyambut kami untuk menikmati ya. Dan aku ngajak ini nih, ngajak WK untuk nyobain. Besok aku jamin kalau dia nggak ngerasain ini enak, bakalan tak potong di sini. Aduh, serem banget. Jangan sadis-sadis. Biar rasa makanan ini yang sadis ya. Mari kita cobain Ustaz ya. Silakan. Sambil ya kita ngobrol-ngobrol tentang rumah makan Bagindo ini. Ya, jangan lupa bismillah dan dimakan dulu baru nanti kita ngobrol. Nah, ini katanya juga Oh, ya. salah satu yang paling enak ya kak. Ini namanya apa? Gulai tunjang. Gulai tunjang. Nah, Orang ini Jakarta, orang Jawa bilang kikil. kikil ya. Teman kita cobain aja. Nah, ini kuahnya. Manjai katanya mau juga. Nah, Pokoknya di sini harus mukbang ya. Kalau aku kesini, ini kikil nggak pernah ketinggalan. Dan kikilnya itu recommended banget. Kuahnya kental dan rasanya gurih. Itu yang bikin aku pengen kesini terus gitu. nah, teman-teman kita sekarang cobain dulu ayam pedasnya yang katanya mirip rendang tapi bukan rendang. Serupa tapi tak sama gitu kan. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Penasaran nih. Teksturnya lembut dan berasa bumbunya ya. Bumbunya bumbu apa? Rendang juga atau bukan? Ini banyak bumbu dan rempah. Orang lain memakai rempah-rempah itu sebagian untuk jamu, kita tidak pakai untuk bumbu. Maka insya Allah makan di rumah makan Bagindo ini juga sehat karena banyak rempah-rempah. Berarti ini terdiri dari ramuan berbagai rempah-rempah teman-teman. Jadi ini sehat buat badan kita juga, tapi jangan banyak-banyak takut kolesterol.
Karena ini karena enggak juga sehat juga ya. Kan karena banyak rempah-rempah itu mereduksi kolesterol kan. Gitu. Jadi kalau kita makan yang ada kolesterolnya, makan yang ini jadi saling apa? Ya, membantu gitu ya. Intinya banyak apa namanya bumbu-bumbu Indonesia rempah-rempah ini kan sebenarnya banyak dipakai untuk jamu, maka sehat kan ke badan. Maka ketika orang takut makan santan atau apa, tapi di sini juga nih ada counternya, yaitu rempah dan bumbu tadi itu ya. Jadi teman-teman, ini emang teksturnya lembut dan memang terasa banget rempah-rempahnya. Memang sedikit mirip rendang, tapi mungkin ada tambahan beberapa rempah-rempah yang lain. Mungkin itu rasa rahasianya kamu, jadi kita nggak boleh nanya. Kita sekarang review Kikilnya, David Marjai. ini bikin ngiler ini. Sampai ownernya juga ngiler ngeliat saya makan. Cobain. Masya Allah, sampai muncrat-muncrat makannya. Rasanya enak, gurih, dan kenyal-kenyal empuk. Iya. Maknya Bumbunya basah ya. Biasanya orang masak kikil ataupun jamu kan karena ada uratnya suka keras. Nah kita ini termasuk masaknya lembut karena prosesnya masak kita tuh lama banget. Lama banget. Lama dengan bumbu dan rempah yang banyak. Jadi selain empuk ya, selain empuk rasanya meresap banget kan. Ya, teman-teman, walaupun tempatnya mungkin nggak sebesar dengan yang di bintang 5 di sana, tapi rasanya nggak kalah sama bintang 5. Ini saya nggak bohong, ini saya rasain sendiri. Teman-teman kalau emang mau buktiin juga datang ke sini. Selera di warung rumah makan Padang Bagindo, selera Nusantara, karena rasa tak pernah berdusta. Kayak kita bersama gitu kan, tidak pernah berdusta. coba kita cobain ikan kakap. Nah, belum ikan kakap, aku mau kan jengkol nih. Biasa kan jengkol ini harus Betawi, nah sekarang ini jengkol dari Padang, aku pengen penasaran sampai jengkolnya. Jengkolnya empuk banget dan nggak yang bau-bau jengkol gitu. Ini pasti ada resep rasanya juga nih Kang, Iya. supaya empuk dan nggak bau jengkol. Satu pertama jengkol itu bihunnya harus benar supaya nggak bau. Pertama juga harus direndam lama supaya turin-turinnya keluar. Kedua juga merebuskan dengan beberapa daun-daun kerempahan Indonesia. Sekarang coba kita cobain yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Ini kepala kakap. Ini khas dan menu andalan dari rumah makan Bagindo. Katanya ownernya enak. Coba kita makan ini ya. Enak sih. Enak banget. Oh enak banget. Sama dong ada enaknya. Coba kita cobain. Ini untung masih kebagian loh yang gini. Teman-teman tuh, saking larisnya ini makanan sampai tinggal terakhir. Untung kita rezeki kita nih, rezeki anak-anak soleh. Coba Masih dapat. mantap. Bumbunya berasa banget, tekstur ikannya lembut dan nggak terlalu amis juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang suka sama yang bau amis atau amis di dalam tenggorokan gitu, kalau buat teman-teman nyaman, Iya. buat teman-teman bisa pelan-pelan makan ini. Iya. Buat cewek-cewek biasanya kan suka enak atau apa, jadi ini lembut dan nggak terlalu amis di tenggorokan, bisa langsung telan dengan blek gitu kan. Nggak terlalu amis atau emang nggak ada rasa amis? Gak ada rasa amis. Biasanya karena kalau treatmentnya nggak pas, masak kepala kakap akan ada amisnya. Tapi ini enggak. Iya. Karena kita kayak masak ikan itu benar-benar dipastikan bersih intinya. Dipastikan harus bersih intinya. Sama juga dalam ini bumbu-bumbu rempah-rempahnya semuanya yang membuat rasanya aftertaste. Jadi bukan hanya taste. Makan itu bukan hanya taste, tapi ada aftertaste-nya. Apa itu aftertaste-nya? Setelah makan masih keinget, masih ninggal. Berarti rasanya membuat kangen ini. Rindu ya. Buat rindu, walaupun Inilah berat, nggak inilah apa-apa, ciri di khas sini rumah juga. makan Bagindo gitu kan. Sampai hampir tiap minggu saya pun menyempatkan ke sini untuk makan di sini. Karena yang membuat rindu itu rasa cita rasa dari ikan kakap, ayam pedas, rendang. Itu yang membuat rindu banget ke sini. Setelah saya merasakan benar-benar kenikmatan masakan Padang di sini, saya akan mengajak teman-teman saya, apalagi orang Padang, saya ajak ke sini untuk merasakan rindu kampung halamannya terbayarkan. Jadi
benar-benar merasakan taste of Minang gitu kan. Ya, taste of Minang ada di sini. Jadi buat teman-temanku yang Padang datang ke sini di rumah makan Padang Bagindo di Jalan Madrasah 1 nomor 3 di Sukabumi Utara, Kebon Jeruk. Dekat apa namanya dia? Deket Kawblok, Dekat Mata Hijau. Dekat Mata Hijau juga, dekat apartemen saya di situ. Nanti main aja. Jadi jalan depan ini Jalan Raya Kebayoran Lama. Kalau depan ini kan udah Jalan Raya Kebayoran Lama. Ya udah, teman-teman, ini enak banget, ya kan? Pokoknya nanti teman-teman subscribe, jangan lupa ada di bawah sini. Subscribe follow IG-nya Rumah Makan Bagindo ada di sini. Alamatnya juga kita taruh di sini. Lalu channel GoFood dan Gojeknya kita akan taruh di bawah sini nanti. Kalau nanti dapat dari kamu, oke? Sekarang kita mau sambil makan, kita mau ngobrol dulu sama pemiliknya nih. Kita mau tahu siapa pemiliknya, dari mana, terbangnya seperti apa. Akan dipandu oleh Mr. Jai. Kita sambil ngobrol-ngobrol karena kita mau cari inspirasi usaha kuliner yang halal dan enak tentunya. Tentunya itu Iya. halal itu nomor 1. Betul. Bukan hanya Pak halal, kalau di agama itu kan bukan hanya halal, zat yang kita konsumsi halal dan thayyib. Halal dan baik. Ada sesuatu yang halal thayyib bagi kita. Sama orang minum gula, bagi orang yang sedang lemes ya bagus minum, tapi bagi orang diabetes itu halal tapi nggak thayyib. Tapi Rumah Makan Padang Bagindo ini insya Allah halal dan thayyib karena selain ada bonusnya lagi halal, thayyib dan enak bener gitu. Thayyibnya apa? Karena mengandung rempah-rempah yang sehat untuk tubuh ya Allah gitu, dan bonusnya tadi enak bener gitu. Karena rasa tak pernah putus gitu. Nah, kamu kalau mau tahu sejak kapan sih mulai berbisnis ini? Ini Membuka Bagindo dan kenapa memilih Rumah Makan Padang dengan nama Bagindo? kalau Rumah Makan Bagindo yang kecil ini saya mulai sekitar bulan November 2017. 2017. Tapi sekolahnya sebelumnya dari 2015. Sekolah apa nih maksudnya? Buka Rumah Makan Padang yang cukup besar saya di Malang waktu itu. Malang? Namanya Baginda kalau dulu. Baginda. Awalnya kenapa saya terjun kuliner karena keboringan saya di dunia entertainment. Dulu saya di dunia entertain, semua dunia entertainment udah saya juni sampai dunia apa ya dibilang agency tapi lebih ke below the line, ke kayak IO kayak gitu. Saya sampai punya perusahaan IO. Klien-klien saya cukup besar tuh, perusahaan minyak atau billing saya juga cukup besar, sampai sekali event 2,8 M kayak gitu dulu. Halal atau tidak Prosesnya juga diperhatikan berarti ya. Dari dulu ke hilirnya mungkin itu bang, dari mana asalnya sampai tindakan kita tuh seperti apa halal-haramnya gitu. Berarti Ustadz ini mencari keberkahan. Belajar. Jadi kalian kan kayaknya Mas Jai atau Eka saya dengar aktif di Yis Al Azhar ya. Iya, iya. Masjid Al Azhar itu luar biasa dalam salah satu pengunggah sejarah saya kenal masjid. Ketika malam tahun baru saya ke sana, saya pikir malam tahun baru sepi, ternyata di sana ada kajian, ada apa. Saat itu pas lagi 2004 ada tsunami Aceh itu. Jadi saat itu ada Ustadz Fatul sendiri yang sedang ngasih kajian. Saya belum kenal banget masjid, saya pikir masjid itu sepi karena emang nggak pernah bergaul di masjid. Jadi disitulah saya awal kenal masjid itu Al Azhar, maka saya cinta masjid pertama dari Al Azhar gitu. Nah dari situ proses panjang, tapi ya begitulah namanya kita berproses. Jadi di entertain masih pulang syuting kadang saya ke sana kayak gitu-gitu. Jadi baru kenal namanya itikaf itu ya Masjid Al Azhar, sampai saya dapat istri itu sebenarnya lewat ketika melalui saya itikaf di Al Azhar. Siapa yang kenalin? Yang ente vlog sebelumnya Cang Den itu, Pak. Mas Cang Den. Mas Denny ketemu saya itikaf di Masjid Al Azhar. Ditanya saya udah berkeluarga belum mau saya kenalin, dan kenal lah ini dapatlah istri saya yang sekarang ini orang Padang, manajer restoran Padang besar.
Maka saya disitulah salah satunya kenapa saya bukannya kuliner Padang, karena saya dapat ilmu dari pengalaman istri seperti itu. Nah, awalnya saya buka di Malang adalah ketika saya udah mulai gelisah dengan kehidupan lama gitu. Sampai akhirnya juga saya karena waktu itu ilmu muamalah belum ngerti, tapi saya udah itu sering kalah tapi belum ngaji yang gimana ya. Saya bilang sama istri saya, ini ya gaji saya cukup besar, istri saya nggak pernah cukup gitu. Nggak pernah cukup istilahnya. Walaupun gaji besar, Menurut saya sih sangat besar. Kalau saya dari hidup dari kampung dulu. Basic saya 8 tahun. Bayangin saya kehidupan saya adalah kehidupan yang dari 3 tahun atau 4 tahun udah tinggal cerai orang tua. 8 tahun saya udah jadi pedagang asongan di terminal di Malang. 8 tahun anak kecil seumur itu sudah lepas ke terminal yang sudah mohon maaf lihat segala bentuk maksiat di terminal itu ada. Seperti itu. Maka ketika saya bisa mengenal Allah itu udah luar biasa. Allah itu kebaikan yang saya, gitu kan. Kalau enggak, mungkin saya udah bisa jadi bandar, bisa jadi macam-macam. Karena pemandangan yang saya lihat dari umur segitu sudah di terminal, gitu. Kekerasan, prostitusi sudah saya lihat dari umur 8 tahun. Maka ini kalau tanpa pertolongan Allah dan rahmat Allah tidak mungkin. Gitu. Intinya di situ lompatan besar, meskipun saya belum masih pendosa, masih semua berproses. Saya belum merasa hijrah, karena hijrah itu tidak pernah selesai, gitu kan. Gitu. Jadi saya ketika balik sini, istri saya nangis. Ya, kita yang biasa, kok nggak duit ada, kita nggak punya tabungannya sekarang. Saya bilang, saya saat bilang ke Rasulullah nggak punya tabungan, gitu kan. Tapi berproses. Nah, luar biasanya nih kalau kita mulai mencari jalan rezeki yang halal dan baik, perubahannya ke keluarga, ke anak. Jadi saat itu saya sampai satu momen yang saya nggak pernah lupa, istri saya nelfon. Saya lagi di Malang, ya, anak saya pertama Morris namanya, waktu itu umur 7 atau 8 tahun. Tadi Morris nangis ya, kenapa? Biasa dia kalau kamu nggak ada, dia udah pakai baju gamis mau numpang tetangga ke masjid gitu. Tetangganya nggak keluar karena mungkin lagi keluar kota atau apa, dia masuk rumah lagi nangis karena nggak jadi sholat berjamaah di masjid karena umur segitu. Itu saya ya Allah yang rubah ini keluarga anak-anak ini. Nah, saya tapi Allah kalau kita mau berubah nah, itu rezeki loh. Maka saya jadi ketika belajar itu saya yakin banget sama janji Allah itu, bahwa takilah hayat ya Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah maka ada jalan-jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak disangka. Tiba-tiba ada tamu datang habis sholat zuhur, mereka mau pulang sambil bilang, Bang Mo, saya pamit dari tadi mau nanya Bang Mo punya paspor nggak? Udah mati, kenapa kita mau ajak Bang Mo umroh Ramadan 2 minggu di sana sampai dalam kondisi yang nggak punya uang. Masih mikir, ntar gimana nih buat uang sakunya, semua tercover. Masya Allah, seperti itu. Ini saya masak rendang, masak jengkol balado, belajar dari teman-teman yang soleh-soleh tadi, di packaging yang baik. Akhirnya banyak yang pesan saya lewat WA group, lewat apa, sampai ada yang pesan rendang saya ini dipesan orang untuk dibawa ke Jepang, dipesan orang untuk dibawa ke Meksiko, dipesan orang dibawa ke Saudi, sampai ada temen di FB, temen mama tuh tinggal di Austria, katanya suaminya kesini, titip suami gue ya bro ya, anterin rendang sama jengkol ke bandara. Jadi rendang jelek-jelek ini rendangnya sudah sampai kemana-mana gitu. Ya teman-teman, tapi tinggal tulangnya doang bersih. Berarti kita harus nambah lagi teman-teman. Nasi nambah ya? Udah, nambah nasi satu dah. Ronde kedua. Karena kita harus nyobain rendang yang katanya udah nyampe ke Arab Saudi, nyampe Australia, nyampe mana lagi, Amerika, Austria, Jepang, bahkan orang Jepang udah nyobain. Berarti udah. Coba kalau Jepang ya? High level. Kalau orang Jepang namanya apa sih? Kalau bahasa Korea kan master. Nah, kalau di Jepang lupa aja. Delicious mah. Intinya berarti ini rendang delicious banget. Kita cobain. Ternyata dia lapar.
Ini rendangnya Wah, ini empuk banget. Rendangnya empuk banget, bisa dipakai tangan gini. Lembut dan rendangnya enak banget, rempah-rempahnya berasa banget. kalau orang Makassar, orang Bugis suka ikan ya. Suka banget. Nah, ini salah satu andalan asam pade ini seger banget kuahnya dan ikannya lembut banget, boleh dicoba. Nah. Ini karena aku orang Bugis, bapak orang Bugis dan ibu orang Sunda, dan ini Bugis itu identik dengan asam. Setiap masakan itu ada pedas, ada asamnya. Nah, coba kita coba. Ya, makanya ini namanya asam pade. Kalau bahasa Inggrisnya asam pedas. Ini ikan apa? Ustaz? Ikan tongkol. Langsung aja sikat. Ikan tongkol ya? Jangan sampai salah sebut. Buahnya itu loh yang nahan seger banget. Mantap. Mantap Pol. Jadi ikan ini jadi inget kampung saya. Tuh kan? Padahal nih restoran Padang, tapi orang Makassar pun rindu kampung halamannya gara-gara makan masakan Padang. Jadi Padang ini menyatukan semua daerah. Ya, begitu kan mulai Selera Nusantara. Ya. selera Nusantara menyatukan seluruh Jadi selera Nusantara di lidah seluruh Nusantara bisa masuk lah. bisa masuk ke sini. Iya. Jadi orang Makassar, orang Sunda, orang Jawa, emas-emas, bambang main di sini. Ini kalau tempat lain kan ayam pop dipakein saus merah itu Iya, kan, saus merah itu kan. Nah, kita ayam pop tapi di cabai hijau. Ayam pop cabai hijau teman-teman. Ini anti mainstream banget, beda dari yang lainnya. Oke, coba langsung aja sih. Langsung aja teman-teman ya. Bagian pahanya kesukaan saya, paha. Langsung aja ambil aja semua. Ya. Cabai hijaunya teman-teman. Lembut. Lembut. Cabai hijaunya enak banget, rempah-rempahnya meresap ke dalam ayamnya. Enak banget pokoknya. Teman-teman harus kesini cobain, bener-bener ini enak. Teman-teman juga mungkin kalau emang nggak sempat kesini atau lagi masuk keluar rumah, langsung pesan aja di GoFood atau Ya, ada. GrabFood, nanti ada di bawah sini ya. Langsung order sekarang. Mumpung lagi banyak promo. Ya, intinya langsung order aja. Buat teman-teman yang mungkin di kosan lagi malas masak, jadi malas makan apa-apa, atau lagi rindu kampung halaman, gini. Rindu Makassar ada asam pade, rindu Betawi mungkin jengkol, rindu masakan ikan ada ikan kepala kakap, enak banget. Teman-teman langsung DM aja, Instagram aja. Nanti ada Instagram dia di sini, Instagram kamu ada di sini, Instagram saya juga ada di sini, oke? Jadi 2017 bulan November ini akhirnya saya buka ini gitu. Awalnya juga saya yang masak. Waduh, jam 12 waktu azan kadang-kadang masih bakar ayam, saya ingat berpicuran sampai akhirnya ketemu tim yang solid sekarang. Dulu waktu awal pas buka itu ada promo atau ada langsung menyerbu para pembeli atau gimana? Proses, tapi orang rata-rata dan pelanggan saya itu biasanya nyoba makan dan rata-rata kembali lagi karena mungkin tadi rasa tidak pernah berdusta, rasa tak pernah berdusta itu. Yang kedua ya tetap dulu saat itu saya qadarullah kan saya juga founder salah satu komunitas dakwah namanya komunitas Tanpa Riba KTR. Dan sampai saya juga sempat yang dulunya bikin event-event jedak gitu dan segala macam, akhirnya event dakwah. Dari situ kan orang teman-teman banyak yang tahu saya, kadang datang ke sini apa, akhirnya berkembang di situ seperti itu. Nah, itu sih. Nah, ketika dihantam pandemi, orang kan banyak yang parno, makan di tempat takut, makan, wah pokoknya jatuh deh. Ya kita tetap branding, personal branding iya, produk branding iya gitu kan, marketing iya. Maka saya selain di sosial media saya juga datang ke kantor-kantor. Enggak, coba ini nasi apa kotak nasinya. Saya sampai cetak box yang kelihatan eksklusif supaya apa?
supaya saya nggak malu untuk marketing. Saya akhirnya perbanyak marketing apa, nasi box. Orang nggak tahu kalau melihat nasi box ini warungnya kecil begini. Dan antum tahu, ini sudah masuk kemana klien saya? Dirjen Pajak, PTPN, sampai ada restoran besar mengatakan restoran kita udah 2 tahun masuk keren nggak bisa ini Bagindo tempat kecil sudah masuk dan sekali pesan 100 box lebih. Terakhir ketika saya sempat marketing ke MK Mahkamah Konstitusi sudah 2 bulan lebih belum ada respon. Sekitar 3 pekan yang lalu sekarang bulan apa, Januari? Iya, tahun lalu di Desember ini Mahkamah Konstitusi sampai pesan 335. Wow, mau dari Allah. Iya. Kalau saya nggak ke situ, nggak bisa gajian karyawan. Yang paling penting itu dulu saya. Gitu. Dan itu tadi kita harus cari selalu solusi seperti itu. Maka alhamdulillah ini udah masuk Rumah Sakit Medika Permata Hijau, udah masuk. Kalau kantor pajak itu yang sudah pesan sama kita Dirjen Pajak udah rutin. KPP Pratama, kantor pajak pelayan pajak Pratama Kebon Siri di atas 100 sudah pesannya kalau lagi ini. Tapi kan karena banyak yang WFH sekarang kan gitu kan. Jadi ketika mereka masuk ada pesan terus KPP Sudirman, KPP Bonjeruk, PTPN seperti itu. Ya termasuk karena mungkin orang melihat di IG kita salah satunya, wah bayi yang kecelek, ngerti kecelek ya? Kecelek apa tuh? Kayak ketipu datang ke sini karena ngelihatnya di IG-nya Bagindo kan testimoninya. Artis ya? Ya, alhamdulillah kebetulan kalau orang nanya bayar berapa, boleh ditanya sama Mas Ari Untung, saya bayar nggak ada karena beliau orang baik, orang soleh. Kita ketika sama-sama mungkin di dunia siar, ya, mereka bantu kita. Gitu kan, Mama Dede, ada Tengku Firmansyah, ada Mario Winsyah, mereka promokan. Jadi orang melihat dari IG, begitu datang ada salah satu pejabat di KPM itu datang ke sini, bilang, oh ternyata tempatnya sederhana ya gitu. Rata-rata gitu, dipikir tempatnya besar kalau ngeliat promo di IG-nya ya. Tapi begitu makan sama keluarganya itu di sini, kepala kakak tambah sampai 2 ya. Sampai dia bilang, ternyata tempatnya sederhana tapi rasanya luar biasa. Sampai akhirnya kalau beliau ada tamu itu, Mas tolong ini Mas ini. Seperti itu. Jadi alhamdulillah testimoninya itu natural lah istilahnya, bukan dibuat-buat. Sampai terakhir ada sahabat lama saya, Om Fitno Fabulous yang disebut Crazy Rich Pondok Indah itu. Ya, ketika yang tadinya mungkin kita tawarin belum respon, begitu kita kirimin aja dicoba, Masya Allah respon beliau. Udah berapa kali beliau pesan ke sini. Seperti itu. Teman-teman, pondok kedua saya, lihat. Saking enaknya saya sampai nambah 2 kali. Ini waktu saya hilap ya, itu kan enak banget, makanya saya sampai nambah 2 kali. Dan saya masih mau makan tapi kok saya udah kuat lagi. Tapi ini Masya Allah, alhamdulillah enak banget, luar biasa. Rempah-rempahnya berasa dan memang nggak bohong para artis itu ya di Instagram bilang ini enak. Ari Untung dan sebagainya ini emang bener enak. Saya udah nyobain sendiri, membuktikan sendiri bahwa ini mantap, luar biasa, mantap jiwa. Gimana Bang Jai? Bersih. Tidak nanti di pantai ya. Ntar di akhir ini saya bantai ya, nanti di akhir. Oke teman-teman, kita udah dengerin juga cerita dari Kang Mu, bagaimana perjalanan hijrahnya dia dari usaha yang mungkin banyak mudorotnya kepada jalan yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi untuk umat, untuk agamanya beliau, agama kita ya, bukan beliau, agama kita. Bertiga kita sama-sama muslim. Jadi alhamdulillah saya juga senang tadi mendapat ilmu yang banyak banget bahwa usaha itu ingat Allah, ingat muamalahnya, jangan hanya memberikan keuntungan semata tapi pikirkan bagaimana akhiratnya. Jadi demi keuntungan kita rela meninggalkan semua ajaran-ajaran Allah, itu insya Allah malah nggak berkah ya. Cari berkahnya, jangan cari untungan. Begitu berkah, untung pasti akan ngikutin. Ya kan? Itu pesan dari kamu. Saya banyak belajar hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode 3 kali ini. Mudah-mudahan
apa yang kita sajikan bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa bermanfaat juga dari kamu, dari semua teman-teman UMKM yang lain juga. Dan teman-teman kalau emang ada saran mungkin atau ada kritik dan saran, sampaikan DM ke kita, atau juga punya rekomendasi nih tempat yang mesti didatengin enak banget, DM aja kita, kabarin kita, nanti kita ada waktu kita akan bisa kita usahain semaksimal mungkin untuk membantu teman-teman kita yang punya usaha-usaha seperti ini. Oh iya, terus kalau sumpah misalkan teman-teman punya usaha yang mau kita endorsekan, ya teman-teman boleh ngubungin DM kita, nanti diatur aja kapan waktunya, insya Allah kami siap untuk meliput usahanya teman-teman. Dan terakhir, ini syukron jazakumullah khairan katsiran ini Ustaz, karena ini kita udah dihidangkan dengan aneka makanan yang Masya Allah enak banget, dan itu bukan perkataan ya, Bukan dusta. dan itu langsung dari hati dan enak banget. Karena sesuai slogannya, karena rasa tak pernah berdusta, seperti cinta kita yang selalu setia dan jujur. Kemudian untuk ini Ustadz, terakhir, semoga warungnya tambah barokah Ustadz, tambah lancar, tambah ramai pengunjung, tambah laris manis, yang kita doain ya sama-sama, mudah-mudahan semua yang kita datengin, termasuk rumah makan Bagindo ini lancar jaya dan membawa berkah pada siapapun. Dan itu saja ya. Dan ya mudah-mudahan makin luas lagi dan manfaatnya untuk para anak yatim, para duafa, semakin luas lagi yang bisa dikasih manfaat oleh kamu dan teman-teman kamu di sini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.